Jadi kalau direkonstruksi, Gunung Rinjani ini pernah mencapai ketinggian sekitar 5.000 meter. Jadi kita rekonstruksi dinding kaldera ini. Nah, kemudian berdasarkan dating, terjadi letusan kaldera 14.000 tahun yang lalu membentuk kaldera ini. Jadi kaldera ini terbentuk sekitar 14.000 berdasarkan kalkulasi dating. Kemudian muncul aktivitas gunung api di salah satu dari krater kaldera ini. Pertumbuhannya mungkin sebelum 11.000. Nah, 11.000 tahun yang lalu terjadi letusan membentuk kawah. Pada 14.000 tahun yang lalu, berdasarkan analisa umur carbon dating, itu pernah terjadi letusan sehingga membentuk kaldera yang sekarang dikenal dengan nama Segara Anak. Terjadi letusan tahun 44 yang bersumber dari Gunung Rombongan, kemudian tahun 66 dari Gunung Barujari, tetapi alirannya ke arah selatan. Kemudian tahun 94 itu alirannya ke arah utara dan barat. Jadi kemudian yang terakhir itu hanya di sebelah timur saja dan relatif kecil. Kami coba close up. Nampak material letusan yang dilemparkan terbatas hanya di dalam kaldera, yang umumnya jatuh di sekitar kaki daripada Gunung Baru itu sendiri. Pengambilan ini kami lakukan dari Pelawangan, yaitu perjalanan pada lokasi menuju ke arah puncak dan ke danau. Jadi sebelum pertigaan jalan yang ke arah puncak dan ke arah danau. Nampak di sini bahan letusannya agak tinggi, disertai suara dentuman yang terus sambung menyambung. Nampak sekali letusan ini semakin membesar. Kami mengambil gambar ini dalam kondisi sedikit bergetar karena suhu di bibir kaldera ini mungkin sekitar 10 derajat. Rinjani ini sebetulnya masih merupakan gunung api aktif, dan ini menjadi favorit sebetulnya mungkin di Indonesia, Gunung Rinjani ini. Tetapi dengan pengembangan pariwisata yang ada di sini, di Rinjani ini, tentunya kami dari Departemen Energi, Badan Geologi, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tentunya akan ikut memantau terutama Gunung
api yang aktif saat ini, yaitu Gunung Barujari di sana itu masih aktif, sehingga perlu kiranya untuk dipantau secara intensif karena banyak para pengunjung atau wisatawan datang ke sini. Sekarang kami sebenarnya sudah mempunyai pos pengamatan yang letaknya di Desa Sembalun. Nah, itu memantau 24 jam kegiatan Rinjani ini. Kalau kita melihat pemandangan Danau Segara Anak, kaldera Rinjani ini, siapa yang tidak akan bilang bahwa ini tidak luar biasa? Ini sangat mempesona. Kita bisa melihat bagaimana puncak Rinjani, kemudian juga Gunung Barujari, Gunung Rombongan dengan endapan lavanya yang terlihat sangat jelas. Ini sungguh suatu textbook bagi gunung api mungkin ya, yang bisa dijelaskan dengan sangat mudah bahkan kepada orang yang tadinya belum mengetahui geologi. Inilah sebenarnya potensi yang luar biasa dari Rinjani. Dari puncak Rinjani, semenjak puncak Rinjani, begitu juga dengan dinding-dinding kalderanya yang sangat terjal. Yang setelah dilakukan dating diperkirakan terjadi 14.000 tahun yang lalu. Dengan demikian, Gunung Rinjani itu menjadi destinasi wisata atau destinasi geowisata sekarang, suatu wisata alternatif yang mengunjungi kepada situs-situs geologi, pada singkapan, proses, bentang alam begitu yang akan menjadi daya tarik alternatif bagi wisata yang selama ini boleh dikatakan hanya sekedar wisata alam atau hanya pemandangan. Dengan demikian geowisata itu harus memasuki unsur interpretasi yang hanya bisa dijelaskan oleh seorang interpreter yang terlatih tentu saja. Dan itu dalam hal geowisata tentunya adalah seorang geologis, seorang ahli geologi. Dengan adanya potensi-potensi itu, maka Rinjani ini potensial untuk diusulkan sebagai suatu geopark. Geopark adalah suatu taman nasional atau taman bumi yang memang mengkonsentrasikan kepada situs-situs geologi tadi. Di dunia ini sudah ada 53 geopark. Eropa yang memulai merintis itu sudah ada 21 geopark. Di Asia Tenggara kita keduluan oleh Malaysia di Pulau Langkawi sebagai geopark pertama di Asia Tenggara. Maka dalam mudah-mudahan insya Allah kita usulkan Rinjani ini menjadi geopark pertama di Indonesia atau yang kedua di Asia Tenggara. Jadi dengan potensi yang luar biasa ini, bukan tidak mungkin UNESCO yang menjadi host atau menjadi koordinator bagi geopark di seluruh dunia, saya yakin akan tertarik menjadikan Rinjani sebagai geopark. Ini ingin alami. Jadi jangan semua dibuat jalur yang bisa ditempuh dengan kendaraan atau dipermudah. Jadi misalnya ada 2 jalur, ya. Ada 1 jalur yang memang untuk orang-orang tertentu. Ya, Bisa minat khusus. khusus. Ya. Tetapi untuk Gini Pak, untuk seorang untuk yang untuk itu, selama trek ini itu ada sesuatu objek-objek yang dia bisa jelaskan untuk gaib gitu. Nah, itu adalah untuk orang yang ingin mengetahui bisa dikembangkan perjalanan jalan gitu. itu. Mungkin melewatnya yang Sampai sini, susah-susah. kalau sampai sini 1.800 kan. bedanya 800 dari Sembalun. Cahaya pesona hati, nikmati dalam cinta, mereka dalam dada sanubari, terlukis wajah ayu putri bunga mahkota.